Sobat Tekno, saat ini saya berada di Coworking Kemang. Jadi ini tuh dulu adalah kantornya Badan Ekonomi Kreatif pas pertama kali didirikan 2 tahun lalu. Nah, kebetulan sekarang Kepala Ekonomi Kreatifnya yaitu Pak Triawan Munaf lagi ada di sini nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia. Yuk ikutin. Halo Pak Tri, Hai, apa kabar? Apa kabar? Baik, saya baik. Gimana? Ya, Badan Ekonomi Kreatif ini udah 2 tahun ya Pak sekarang udah. Persis, hari ini 2 tahun. Kerasa atau nggak kerasa nih Pak? 2 tahun yang sangat sibuk, ya, 2 tahun yang sangat menantang. Mudah-mudahan di akhir-akhirnya ini, ya, di akhir 2 tahun ini sudah terasalah manfaat kreatif bagi masyarakat. Terus dulu ini coworking adalah tempat pertama kantornya Bekraf ya? Iya, jadi ceritanya waktu saya sebetulnya ya, mulai ditunjuk oleh Presiden untuk menangani ekonomi kreatif, semuanya dari nol. Ya, jadi saya harus mencari kantor, harus mencari tenaga untuk membantu saya, dan nggak gampang karena ini sebuah lembaga pemerintah, bukan swasta. Jadi ada aturan-aturan yang ketat sekali. Nah, waktu itu belum ada kantor. Jadi kita cari satu tempat yang mencerminkan creativity. Ya, 2 tahun yang lalu coworking ya, ini juga namanya tempatnya coworking. Tapi dulu coworking juga masih belum banyak, masih beberapa yang sudah ada. Jadi kita pilih tempat ini, lalu kita sewa beberapa tempat di sini. Itu ceritanya. Sebenarnya awalnya disuruh ngapain sih sama Jokowi ini Badan Ekonomi Kreatif ini Pak? Ya, Presiden punya misi untuk bisa membuat ekonomi kreatif sebagai satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tahun ke depan. Tahun-tahun mendatang itu jangan lagi kita tergantung kepada tambang, kepada hasil bumi, ya. Kalau bisa kita tergantung kepada creativity. Sebentar, saya mau ambil ini, ya. Mau ambil majalah yang kebetulan majalah ini majalah yang Bekraf terbitkan. Oh iya, gitu. Paraf. Oh. Kita kerjasama dengan Paraf. Ini bisa mencerminkan apa yang kita lakukan selama ini. Gitu. Terus kalau misalnya di sektor teknologi nih Pak, di sektor digital kan ini lagi berkembang banget nih ya, internet gitu. Kalau dari Bekraf, apa sih target-targetnya ke depannya? Sektor teknologi? Iya. Ya, karena sekarang semua bidang, semua subsektor di kreatif ekonomi itu sangat tergantung sama digital, sangat tergantung dengan era internet sekarang. Bukan tergantung, tapi menjadi semakin berpotensi karena sekarang market sudah mendunia. Ya, tidak ada lagi batas-batas fisik, ya, semuanya bisa ditembus. Kita bisa memasarkan produk-produk kita dari provinsi, dari kabupaten, dari desa mana untuk bisa menjadi produk yang dijual di dunia. Jadi harus ada terobosan-terobosan teknologi, ya, yang bisa mempercepat itu. Jadi kita bisa bersaing dengan pemain-pemain dunia, pemain-pemain global. Kalau tantangan Pak Tri sebagai kepala yang mengepalai lembaga yang benar-benar baru kan sebelum-sebelumnya nggak ada nih yang Bekraf ini. Apa sih tantangannya Pak? Dulu sebetulnya ada kan digabungkan dengan pariwisata, Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan setelah dipisah oleh Bapak Presiden menjadi pariwisata sendiri dan ekonomi kreatif sendiri, dibentuklah sebuah badan. Ya. Tantangannya utamanya awalnya adalah kita harus membangun badan yang efektif, ya, yang secara struktur bisa menjawab ke depannya masalah-masalah yang ada di negeri ini di bidang ekonomi kreatif. Kan ada masalah intellectual property, ada masalah infrastruktur, ya, ada masalah akses permodalan, ada masalah keterkaitan kita dengan lembaga lain. Kita harus bisa mengkoordinasi dengan lembaga lain, ya. Jadi masalah-masalah itu harus kita bisa tackle, ya. Mungkin tidak bisa cepat 1 tahun 2 tahun, tapi kita bangun dulu basisnya, bangun dulu fundamennya untuk bisa ke depannya nanti generasi yang baru nanti, ya, yang akan menggantikan saya sudah punya dasar-dasar yang sangat dibutuhkan. Kalau ngomong soal pembangunan properti kan ada programnya Bekraf yang pendaftaran gratis tuh Pak. Ya. Itu gimana sih responsnya dari masyarakat sejauh ini? Luar biasa. Tapi sebetulnya sebelum didaftarkan secara gratis, masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif harus memahami dulu apa itu intellectual property, ya kan? Kekayaan intelektual itu apa dan seperti apa cara-cara mendaftarkannya, ya. Lalu bagaimana memonetisasinya. Nah, pemahaman-pemahaman itu kita selalu berikan melalui workshop-workshop, melalui apps yang kita buat, ya. Nah, setelah itu, setelah mereka memahami, ya, seluas mungkin, sebanyak mungkin orang memahami, baru kita berikan kesempatan untuk mereka mendaftarkan karyanya secara gratis.
gitu. Nah, itu ya luar biasa ininya sambutannya, karena selama ini selain mereka tidak memahami, mereka juga tidak tahu kemana harus mendaftarkan hak ciptanya. Pendaftaran Haki gratis itu kebanyakan masih nebeng di event-event kreatif gitu ya Pak. Ada rencana nggak sih untuk bikin Haki keliling kayak SIM keliling gitu? Oh iya, ini masalah waktu aja. Kita terus melakukan itu ke kota-kota sampai ke kota-kota kecil ya, menjemput bola lah gitu ya. Tapi yang paling penting kita ingin lebih efektif agar pendaftaran Haki itu bisa online, bisa cepat, gratis dan online ya. Karena badan atau kementerian yang menangani bukan di kami ya pendaftarannya, di Kementerian Kehakiman, kami harus berkoordinasi dengan mereka. Kita menjadi satu pelayanan ya, titik pelayanan untuk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di bawah kita untuk bisa mendapatkan hak ciptanya ya. Dengar-dengar juga baru-baru ini Backcraft lagi bikin program pendanaan yang Backcraft itu bisa dijelasin nggak Pak kayak gimana? Ya ini panjang sekali ceritanya ya sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Backcraft itu kan dana ekonomi kreatif ya. Intinya kita bukan menyediakan modal. Sampai saat ini pemerintah tidak boleh by law atau oleh undang-undang untuk menyertakan permodalannya di kalangan pengusaha-pengusaha ekonomi kreatif ya, karena harus mengubah undang-undangnya. Nah ini sedang kami lakukan lobby-lobby kepada yang berwenang untuk bisa menderegulasi ini sehingga pemerintah bisa menyediakan penyertaan modal bagi usaha-usaha rintisan ya, atau startup, di mana pada tahap-tahap awal startup para pengusaha yang punya modal belum berani masuk karena masih terlalu risikonya tinggi ya, risikonya tinggi. Jadi pemerintah lah yang harus intervensi. Nah itu sekarang belum bisa, tapi mudah-mudahan setahun ini kita bisa mendapat kepastian. Jangan sampai kita ikut memodali para startup terus gagal misalnya, terus saya masuk penjara. Karena sekarang begitu belum bisa. Nah jadi akses pemodalan kan bagaimana kita membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan modal, karena intinya ide gagasan ekonomi kreatif itu adalah gagasan-gagasan yang intangible, bukan barang ya, nggak nyata gitu. Nah bagaimana memvaluasinya supaya bisa mendapat modal, karena ide itulah yang menjadi jaminan gitu. Para pelaku ekonomi kreatif nggak punya mobil, nggak punya rumah untuk jadikan jaminan misalnya ya, tapi ide mereka. Nah bagaimana memvaluasinya agar pemerintah atau kalau sekarang KUR dan lain-lain itu bisa memberikan bantuan permodalan. Kalau misalnya program backup gimana tuh Pak? Kan itu inkubasi startup. Ya. Itu sejauh ini ada nggak sih startup yang Bapak suka banget yang masuk di backup itu? Jadi banyak gini, backup itu bukan untuk startup yang sudah jadi, tapi untuk pre-startup. Jadi kami merasa, dan kami sampaikan ke Presiden waktu di Silicon Valley, kami merasa di Indonesia itu kalau orang mau mulai startup, banyak sekali kekurangan pengetahuan yang ada di mereka. Kekurangan pengetahuan tentang marketing, pengetahuan tentang presentasi, bagaimana membuat packaging kalau dia produk, ya, bagaimana memasarkan. Nah, di level pre-startup inilah kita masuk dengan backup, gitu. Jadi nanti setelah mereka siap, baru mereka bisa menjadi startup yang tangguh, yang bisa memperkecil risiko kegagalan. Karena dimanapun ya startup itu, dimanapun di dunia, tidak semua startup atau tidak sebagian besar startup itu biasanya gagal, ya, karena mereka mencoba mencari. Tapi kita ingin meminimalisir kegagalan itu dengan memberikan mereka bekal. Jalan-jalan lagi Pak. Yuk, boleh. Aku mau nanya soal game juga nih Pak, kan game juga salah satu fokusnya Backcraft ya? Iya. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih game lokal yang di-download di handphone Bapak yang suka Saya tuh nggak punya waktu untuk main game. Nggak punya waktu untuk main game, tapi saya suka melihat ya beberapa games ya. Nah kebanyakan karena para pembuat games ini harus bisa memasarkan gamesnya di luar negeri, karena pasar games di luar negeri itu besar sekali ya. Mereka harus memasarkan di luar negeri, dibutuhkan ekosistem untuk bisa memasarkan dengan lancar, dan hak-hak mereka sebagai pencipta bisa dapat gitu. Nah itu tuh belum ada di Indonesia ekosistem itu. Jadi sayangnya pembuat games yang sangat kreatif ini terpaksa menyerahkan atau menjual karyanya ya, atau bekerja sama dengan para pemasar dari luar, sehingga bargaining power mereka kurang, sehingga nggak dapat maksimal mereka. Nah ekosistem ini yang harus, dan juga kita ingin encourage meningkatkan pemain atau pengguna games di Indonesia, supaya dengan memasarkan dengan konsumsi games di Indonesia saja mereka sudah bisa hidup. Sekarang ini sebagian besar masih di luar negeri. 90% dari pemain game ya
apa namanya, yang downloader games ya, yang mengunduh games itu masih di luar negeri. Nah, ini terakhir nih Pak. Jadi indikator keberhasilan Backcraft sampai akhir periode nanti apa sih Pak kalau di Sudah ada, sekarang pun sudah ada. Jadi kami menyelenggarakan survei khusus BPS di Badan Statistik, Badan Pusat Statistik, survei khusus ekonomi kreatif, ya, di mana di situ diukur berbagai sektor ekonomi kreatif, pelaku-pelakunya. Dan alhamdulillah tahun 2016 kemarin, 2015-2016 ya, kenaikan dari sumbangan ekonomi kreatif kepada PDB itu sudah naik pesat. Sekarang sumbangan ekonomi kreatif pada seluruh produk domestik brutonya sudah 850 triliun. Jadi sudah besar sekali, dan saya harapkan di akhir tahun 2020 bisa sampai 2000 triliun. Gitu. Itu sudah pekerjaan kita di awal, gitu ya. Tapi yang sangat kami butuhkan di tahun ini, tahun 2017 adalah bagaimana kami di Badan Ekonomi Kreatif bisa melahirkan policy atau kebijakan-kebijakan yang game changing, sebagai game changer ya, memberikan kesempatan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk tidak memiliki lagi halangan-halangan secara regulatif untuk bisa membesar. Nah, itu kan mesti kerjasama antara Backcraft dengan kementerian lain, karena harus merubah peraturan, dan itu adalah tujuan kita tahun 2017.